Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada masa pandemi seperti ini, semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar. Pada kali ini, kita akan belajar pada materi indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai oleh anak-anak. Kompetensi dasar 3.3 yaitu memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kompetensi dasar 4.3 yaitu membaca Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, nanti indikator pencapaian yang harus dicapai oleh anak-anak yaitu menjelaskan makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, serta mengaitkan Asmaul Husna tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga anak-anak harus bisa mempraktikkan hafalan Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Kemudian peta konsep pembahasan Asmaul Husna. Nantinya anak-anak akan belajar apa pengertian Asmaul Husna dan dalil naklinya. Kemudian pada kali ini akan belajar 4 Asmaul Husna yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nantinya dari keempat Asmaul Husna tersebut kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anakku yang soleh dan solihah, langsung saja menuju ke uraian materi. Pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Coba apa anak-anak? Asmaul Husna adalah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu pertama asma yang artinya nama-nama, dan kedua husna yang artinya baik. Jadi kesimpulannya, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Dalil nakli Asmaul Husna. Alhamdulillah kalian sudah mengetahui pengertian Asmaul Husna. Sekarang ada yang tahu apa dalil naklinya? Baik. Dalil nakli Asmaul Husna terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Mari dibaca dengan tartil ayat di bawah ini. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Asmaul Husna berjumlah 99. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna yang berjumlah 99.
Apakah anak-anak ada yang sudah hafal dari 99 Asmaul Husna tersebut? Baik, kalau belum hafal, pada kesempatan lain kita hafalkan bersama-sama. Baik, langsung saja masuk kepada Asmaul As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan, tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang memenuhi semua kebutuhan, mengetahui kebutuhanmu sebelum engkau mengetahuinya, memenuhi kebutuhanmu sebagaimana mestinya, bukan dengan cara yang kau kira bagaimana seharusnya kebutuhan itu terpenuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, kemudian contoh perilaku dari mengakui sifat As-Somad antara lain. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan yang baik. Kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan saling membantu. Lanjut ke Asmaul Husna yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan kehendak dan kekuasaannya. Allah menguasai dan menentukan segala sesuatu. Apabila menghendaki sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup memerintahkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Quran surat Yasin ayat 82. Contoh perilaku dari mengakui sifat Al-Muqtadir. Yang pertama, mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah apabila keinginan kita tidak tercapai. Yang kedua, tidak menjadi orang yang sombong. Yang ketiga, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Anak-anak, kita tahu gunung, laut itu atas kuasa siapa? Atas kuasa Allah. Apabila Allah menghendaki gunung meletus, pasti meletus. Maka kita tidak boleh sombong, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Baik, lanjut ke Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang dimilikinya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mengutamakan siapa saja yang Dia kehendaki. Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali ada kebaikan di balik itu. Allah akan mendahulukan peringatan sebelum menurunkan azab. Anak-anak, kalian tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah? Kursi dan meja dibuat oleh siapa? Oleh tukang kayu. Nah, siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi? Tentu tukang kayu terlebih dahulu daripada kursi. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Contoh perilaku dari mengakui Asmaul Husna al-Muqaddim. Pertama, selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Yang terakhir, Asmaul Husna al-Baqi. Al-Baqi adalah yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Nah, berikut adalah contoh ketidakkekalan makhluk ciptaan Allah. Yang pertama, masa anak-anak tidak kekal. Suatu saat kita pasti akan menjadi tua renta dan mati. Yang kedua, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, jadi rangkumannya apa anak-anakku? Yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara dalil nakli Asmaul Husna adalah Quran Surat Al-Hasyr ayat 24. Yang ketiga, jumlah Asmaul Husna adalah 99. Yang keempat, As-Somad artinya yang maha dibutuhkan. Umat Islam memohon bantuan hanya kepada Allah. Dalil naklinya terdapat dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. Manusia harus memiliki sifat saling membantu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantunya. Yang kelima, Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau menentukan. Dalil naklinya terdapat dalam Quran Surat Yasin ayat 82. Yang keenam, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Yang ketujuh, Al-Baqi artinya yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal, sedangkan makhluk ciptaannya adalah fana atau rusak atau musnah. Yang kedelapan, menerapkan perilaku dari mengakui Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum Bapak tutup bahan ajar ini, kita lakukan uji kompetensi dahulu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang baik yang seharusnya ditiru oleh umat manusia Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nama-nama baik tersebut dinamakan dengan A. Asmaul Hasan, B. Asmaul Khair, C. Asmaul Husna, C. Asmaul Sunnah. Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Nomor 2, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari, merupakan salah satu bukti bahwa manusia A. kekal, B. tidak kekal, C. abadi, D. makhluk Allah. Silahkan dijawab. 3, 2, 1.
Nomor 3. Menurut hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jumlah Asmaul Husna adalah titik-titik. A. 99, B. 89, C. 79, D. 69, E. 59. Silahkan dijawab anak-anak. 3, 2, 1. Lanjut nomor 4. Dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna terdapat dalam A. Quran Surat Al-Hasyr ayat 21, B. Quran Surat Al-Hasyr ayat 22, C. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23, D. Quran Surat Al-Hasyr ayat 24, E. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Silahkan dijawab anak-anak. 3, 2, 1. Lanjut ke nomor 5. Ridho selalu membantu teman yang sedang kesusahan ketika di sekolah maupun di rumah. Nah, sikap tersebut berarti Ridho meneladani Asmaul Husna titik-titik. A. As-Somad, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, D. Al-Baqi. Silakan dijawab anak-anak. 3, 2, 1. Ya, selesai. Nanti jawaban tersebut dituliskan di kolom komentar pada YouTube ini ya. Baik, terima kasih. Pesan Bapak tetap semangat untuk belajar dan berprestasi. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.